Spinoza, dan itulah esensi ketuhanan juga sebenarnya menurut saya, karena di dalam esensi alam itu juga kita ketemukan diri, esensi diri, dan tidak ada yang imanensi di situ. Itu teman-teman berbincang filsafat Islam tentang filsafat gradasinya Ibnu Arabi itu ada kaitan bahwa Spinoza percaya bahwa antara Tuhan dengan alam itu bukan sesuatu yang terpisah. Dia sebenarnya saya lihat dia kan, kalau kita lihat latar pemikiran itu upayanya untuk membantu sebenarnya Descartes juga tentang pemisahan antara Tuhan, alam, dan apa satu itu. Justru ada istilahnya itu Spinoza, natura naturans, artinya sebab natural dari yang natural, yang alam. Artinya meja, kursi, pohon, gunung, dan seterusnya itu pengejauhan tahan Tuhan sendiri, bukan yang lain gitu. Nah, kesulitnya memang membahas Spinoza karena di satu sisi ingin menegaskan bahwa ketunggalan causa prima atau sebab pertama. Di satu sisi dia ingin menjelaskan bahwa yang hadir di alam itu Tuhan juga, tapi dalam bentuk manifestasi begitu. Nah, dia ingin membantah sebenarnya narasi dualitas antara Tuhan dengan alam, yang poros pemikiran ini kan Descartes sangat kuat di situ, gitu. Pemisahan antara subjek pencipta dengan menciptakan. Sedangkan Spinoza itu kan ingin melihat bahwa antara Tuhan dan alam itu satu kesatuan. Cuman ada yang misalnya ada causa prima, ada yang mencipta, ada alam yang dicipta dan alam mencipta. Dia menyebut natura, kalau tidak salah, natural salah istilahnya. Dan alam ini hanya hanya pengejauhan tahan. Makanya dia disebut sebagai, saya ingat sekali dia disebut sebagai tokoh dan filsuf panteisme di buku siapa itu kan. Betul, panteisme. Kenapa disebut panteisme? Karena dia melihat bahwa Tuhan itu bisa bisa disaksikan melalui alam itu sendiri, gitu. Jadi karena Tuhan tidak bisa esensi Tuhan tidak bisa dijangkau dengan pikiran atau dengan apapun, karena dia sendiri yang menciptakan pikiran, dia sendiri yang menciptakan bentuk, dia melingkupi itu semua. Makanya kita hanya bisa menyaksikan pengejauhan tahannya. Makanya dari analisis sumber pemikiran Spinoza seperti itulah banyak mengkritisi beberapa macam bentuk penggolongan, pengkategori-kategorian, termasuk dengan melihat etika dan moral. Itu sangat keras dia menginginkan. Spinoza itu ada implikasi etiknya. Sampai-sampai itu kan dia mengkategorikan trinitas moral. Itu selalu ada pendeta, ada budak, ada tirani. Pendeta ini yang selalu memberikan semacam penekanan patron pedoman hidup. Terus budak ini tidak bisa apa-apa, dia hanya menerima bahwa ada kekuatan suci yang bisa meluruskan dia. Tirani ini yang mengambil alih dari keuntungan kekuasaan yang dimiliki. Jadi trinitas moral, bahwa etika moral itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah proses yang bisa kita temukan dalam hidup bersama, equality-nya. Jadi misalnya yang menarik adalah bagaimana kita hidup. Ada yang menarik di sini, bagaimana kita hidup dalam pesawat bersama. Kita hidup dalam satu wadah yang bersama, tapi tidak ada yang
membuat semacam klasifikasi. Mari kita sama-sama melihat proses dalam kekuatan alam misalnya. Itu kalau saya melihat kalau Spinoza itu memang dia banyak membaca tubuh dengan alam. Bagaimana? Misalnya kalau kita di dalam Makassar dari mikrokosmos sama makrokosmos itu mirip seperti itu antara tubuh dengan alam itu. Dan itulah esensi ketuhanan juga sebenarnya menurut saya, karena di dalam esensi alam itu juga kita ketemukan diri, esensi diri, dan tidak ada yang imanensi. Itu Nicolas Spinoza, dan itu mempengaruhi mempengaruhi pikiran-pikiran manusia. Walaupun juga dikritik juga sebenarnya oleh Deleuze, oleh Spinoza dengan beberapa kategorian yang dibuat oleh Spinoza, tetapi dia juga mengakui bahwa Spinoza adalah pemikiran yang melampaui pikiran yang ada di masanya, bukan suatu esensi proses esensi. Karena dia melihat bahwa hasrat itu adalah sumber kreativitas. Itu kesimpulan yang dulu sedang membaca Spinoza. Aliran apa Spinoza? Karena saya lihat di dalam ini sih bacaan dari praktikal filosofi dan ontologi proses, di situ yang saya temukan konsep Spinoza. Dia dekat dengan apa Spinoza? Orang seperti ini. Dia lebih ke saya menyebutnya sebagai metafisika tunggal. Metafisika itu masuk di kelompok itu. Dia kan epistemologi masing-masing filsuf. Bagaimana pengetahuan itu bisa diproduksi? Seingat saya itu Spinoza ingin menunjukkan bahwa Tuhan bisa diketahui melalui kesannya itu modi yang disebut tadi. Modi itu alam itu sendiri. Makanya kenapa saya juga suka esensi Tuhan itu sendiri. Cara kita beragama sekarang kan tidak seperti itu. Jadi menurut berdasarkan dari pendekatan Spinoza, saya justru lebih melihat esensi ketuhanan di situ. Alam apa semua itu kan menjadi semacam bahasa sasmi dalam memberikan pesan-pesan terhadap tubuh, korelasinya tubuh dengan kehidupan, dengan alam dan seterusnya. Jadi saya justru lewat pendekatan Spinoza kita justru bisa mengenal esensi beragama sebenarnya. Walaupun misalnya di dalam Nietzschean menolak persoalan agama karena ada nilai yang terlalu ini kan. Tapi saya justru dengan pendekatan Spinoza ini lebih bijak dalam melihat esensi menemukan kebenaran di dalam proses. Walaupun sebenarnya bukan kebenaran, karena kebenaran itu juga selalu berproses. Tapi kita terus becoming dari beragama pun juga kita dalam proses menjadi. Gitu. Jadi ada ke buku di atas kita bagus kurai buku Indonesia bahkan kalau nggak salah 3 kali saya tamat itu Dunia Sopi, karena menariknya dia betul-betul bisa menguraikan setiap epistemologi para filsuf dengan kehidupan keseharian gitu. Jadi bisa menjelaskan hal-hal yang rumit, yang teknis dengan peristilahan dan analogi keseharian. Itu tentu sebagai suatu hal yang disiapkan memang oleh siapa lagi penulisnya? Justin Gardner ya. Kenapa? Karena memilih anak kecil yang baru mau sekolah ya sebagai tokoh yang diceritakan tentang filsafat itu menunjukkan bahwa dia mampu menguraikan filsafat dengan sederhana mungkin, karena yang diambil tokoh utama yang harus dijelaskan filsafat itu si Sophie gitu. Dia kan memberikan contoh-contoh, setiap filsuf yang dijelaskan itu selalu memberikan contoh keseharian gitu. Dan Spinoza salah satu yang dibahas di buku itu seingat saya gitu. Dan masuk juga Lacan itu tidak kayak yang Lacan, tidak masuk di Dunia Sophie. Itu masuk Descartes, Freud juga masuk, Socrates masuk, mulai dari Socrates, ada Plato. Yang menariknya sebenarnya juga itu kan dia bertolak dengan mengenal alam dari segi material. Kita mulai bertolak pada materi untuk mengenal alam.
Tapi itu juga kalau kita hubungkan dengan beberapa penerus filsuf-filsuf yang bertentangan dan menambahkan proposisi di dalam pemikiran itu, Lacan, Freud juga sebenarnya cukup memberikan input pengetahuan pemikiran di situ. Sampai misalnya tadi yang disebutkan kayak anak-anak kecil itu kan, saya justru anak-anak kecil itu kan bisa dikatakan dia bukan hasrat sebenarnya, tapi dia memiliki kebutuhan. Saya misalnya, saya punya anak, dia minum susu, dia tidak peduli dengan merek dotnya seperti apa kan, tidak butuh simbol gitu. Jadi kita kan dipengaruhi mengenal simbol, disitulah awal mula terbentuknya hasrat. Simbol-simbol itu